Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah digital merupakan upaya kreatif dalam mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan senantiasa memberikan subscribe, like, dan komentarnya. Dan jangan lupa ya, senantiasa menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala diamillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Setiap kali khatib ataupun kuliah 7 menit dimanapun, ada pesan yang selalu disampaikan. Minimal ada 2 pesan. Pesan yang pertama adalah pesan takwa. Kenapa pesan ini begitu penting untuk disampaikan? Ini menunjukkan bahwa kondisi kita semuanya memang selalu penting untuk diingatkan, perlu diingatkan. Makanya harus selalu diingatkan dengan takwa. Kenapa harus selalu diingatkan? Karena yang menjadi karakter kita semuanya memang selalu lupa. Oleh karena lupa, harus selalu diingatkan secara periodik. Kemudian pesan yang kedua yang begitu penting yang selalu disampaikan adalah pesan bersyukur. Bersyukur ini seringkali juga dilakukan oleh kita semuanya, di mana kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah dikategorikan sebagai syakirun. Orang-orang yang bersyukur mendapatkan nikmat, dan itu adalah baik sekali. Namun ada kelompok yang kedua, orang yang selalu bersyukur itu dia tidak melihat apakah dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan atau membahagiakan. Dia tetap selalu bersyukur. Kenapa selalu bersyukur? Karena tujuan hidupnya semata-mata hanya mendapatkan ridho Allah. Dan ini mudah-mudahan adalah menjadi karakter kita semuanya. Kita dalam keadaan apapun harus bersyukur. Mengharapkan ridho Allah itu adalah sudah menjadi cita-cita kita semua. Bahkan para salikin selalu melantunkan passwordnya setiap mau melaksanakan amalah ibadah apapun. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Password tersebut menunjukkan bahwa bersyukur semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Beribadah apapun semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Sidang sholat duhur yang dirahmati Allah, yang sama-sama berharap ridha Allah,
Di mukadimah yang tadi dibacakan pada surah Al-Hasyr, apabila dikaitkan dengan momentum sekarang, yang insya Allah sekarang kita akan beberapa hari lagi mungkin mengakhiri bulan Muharram, itu sangat relevan, yaitu kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah dan selalu untuk bisa memperhatikan wal tangdur nafsum ma qaddamat. Jadi kita diminta untuk memperhatikan, mengevaluasi, meneliti, mengkaji tentang apa-apa yang pernah kita lakukan atau sesuatu yang pernah terjadi pada masa lalu. Ketika kita mempelajari masa lalu, tentu akan banyak mendapatkan pembelajaran. Paling tidak adalah ilmu yang kita dapatkan. Karena ilmu itu hakikatnya adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Jadi kalau kita sekarang sedang belajar di ilmu hukum tentang hukum Islam, kalau kita semua sedang belajar tentang ilmu pendidikan, bagaimana pendidikan Islam menjawab masyarakat yang akan datang, juga semuanya itu ilmu hasil masa lalu. Jadi bagi kita yang ingin mengembangkan ilmu adalah sebuah kepatutan atau sebuah keharusan bagi kita untuk bisa memperhatikan apa yang terjadi pada masa lalu. Sidang sholat duhur yang sama-sama mengharap ridha Allah. Memang hidup ini selalu berkaitan dengan dimensi waktu. Waktu kita itu kalau mau dibagi, ada waktu masa lalu, ada waktu masa sekarang, dan ada waktu masa depan atau yang akan datang. Masa lalu bisa jadi kehidupan kita ketika belum turun ke muka bumi ini. Di situ dimana ketika kita melakukan persaksian kepada Allah, alastu birabbikum, kita semuanya dalam arwah menjawab qalu bala syahidna. Benar bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semuanya. Tapi setelah kita lahir, kita semuanya menjadi lupa. Dan ciri kita itu adalah ciri manusia adalah lupa. Oleh karena lupa, makanya setiap khatib, setiap penceramah selalu mewasiatkan dengan pesan-pesan takwanya itu yang sangat penting. Karena kita termasuk yang lupa. Masuk ke alam dunia tentu kita juga ada 3 waktu lagi, dimensi waktu. Masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu akan menjadi ilmu untuk kita saat ini, dan saat ini waktu sekarang juga akan menjadi masa lalu, dan masa saat ini kita harus bisa memanfaatkannya supaya betul-betul bisa menjadi pelajaran buat kita maupun orang-orang yang setelah kita semuanya. 2 pesan takwa dan bersyukur yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah dan kita betul-betul bisa memanfaatkan, bisa mengambil pelajaran, bisa mengevaluasi terhadap masa lalu kita. Apakah terlepas masa lalu kita membahagiakan, masa lalu kita tidak menyenangkan, tentu semuanya akan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.